Ya, warga negara yang memiliki hak suara, Anda dan saya punya dua tugas. Yang pertama adalah menggunakan hak pilih, mencoblos siapa yang kita pilih, baik sebagai presiden maupun sebagai anggota legislatif. Yang kedua adalah mengamankan bagaimana suara kita dipakai dengan benar. Dan karena pemirsa, kepedulian kita pada tahun ini bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dan kita menyaksikan live event Metro TV, Indonesia Memilih, wujudkan pemilu bersih. Saya Leonard Tamosir, pemirsa, dan rekan saya Naila Husna akan segera mengajak kita untuk memantau persiapan bagaimana para capres dan cawapres menggunakan hak pilihnya hari ini. Naila, silakan. Ya, terima kasih Leo dan juga pemirsa. Para capres dan cawapres akan menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisili masing-masing, baik di Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Dan untuk itu kami akan ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV yang kini memantau persiapan para capres dan cawapres jelang waktu pencoblosan. Kita ke Lebak Bulus, Jakarta terlebih dahulu. Ada rekan Andromeda Arizal di sana. Selamat pagi. Andro, rencananya pukul berapa capres nomor urut 1 Anies Baswedan hadir di TPS, Andro? Ya, selamat pagi Naila dan juga pemirsa. Betul sekali kalau kami melihat tadi dari agenda yang sudah dilakukan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Saat ini kami berada di kediamannya. Tadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah azan sholat subuh. Tadi Anies bersama dengan Ibu Ferry Farhati, kemudian juga putri pertamanya Mutiara Baswedan dan juga Mikhail Baswedan dan Ibu Alia yang juga merupakan ibu dari Anies Baswedan melaksanakan sholat subuh berjamaah terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara mengenai persiapan, hari ini memang Anies dan juga bersama dengan sang istri dan juga dengan keluarga-keluarga lainnya akan mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasinya dari kediaman saat ini kami berada tidak begitu jauh, hanya 350 meter saja. Nanti Anies sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat akan bersama dengan keluarga untuk menuju ke TPS 60. Nah, TPS 60 ini dipilih untuk datang lebih awal oleh Anies dan juga keluarga karena memang di kawasan Waduk Lebak Bulus ini ada beberapa TPS, ada TPS 60, kemudian 61, 58 dan juga 59. Nah, Anies memilih waktu pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ini atau pada pembukaan pada pertama kalinya pada pertama kali dibuka TPS ini karena tidak menginginkan ataupun tidak mengganggu aktivitas warga-warga lainnya atau DPT lainnya ketika mencoblos di TPS 60 ataupun juga TPS-TPS lainnya. Dan sejauh ini Naila dan juga pemirsa sama-sama kita lihat di layar kaca Anda saat ini memang persiapan sedang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga kerabat dari Anies Baswedan sendiri. Nanti Anies bersama dengan Ibu Ferry Farhati dan juga Ibu Alia akan terlebih dahulu untuk sungkeman, kemudian dilanjutkan dengan sarapan, dan nanti akan bersama-sama untuk menuju ke TPS 60. Demikian Nela yang dapat kami laporkan sementara dari kediaman calon presiden nomor 1 Anies Baswedan. Andromeda Rizal melaporkan dari kediaman Anies Rashid Baswedan, dan berikutnya kita ke Hambalang, lokasi Prabowo akan memilih. Pemirsa, ada rekan Syekha Al-Hadar di sana. Prabowo akan mencoblos di TPS mana, pukul berapa? Syekha, silakan dengan informasi Anda. Selamat pagi Naila dan juga pemirsa. Untuk calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ini nanti akan mencoblos di TPS nomor 035 di Desa Bojokoneng, memang di dekat dari kediamannya di Hambalang, Bogor. Nah, untuk kondisi saat ini di Hambalang memang masih belum ada kegiatan apa-apa yang bisa dilihat seperti itu karena memang masih berada di dalam, belum ada kegiatan. Bagi kami untuk dari media juga memang masih berada di gerbangnya saja, belum diizinkan untuk ke dalam dan meliput untuk agenda-agenda persiapan dari Capres Prabowo Subianto. Nah, kalau untuk mengenai persiapan memang sudah dilakukan sejak tadi malam karena sudah digelar doa bersama secara internal, baik di kediaman Hambalang, kemudian juga ada di kediaman di Kertanegara. Nah, ini apabila terlihat situasi terkini ini adalah kami rekan-rekan media yang masih menunggu
Untuk calon Presiden Prabowo Subianto ini nantinya akan melaksanakan hak pilihnya di TPS yang dekat dari kediamannya, yang hanya sekitar berjarak 500 meter dari kediamannya. Seperti itu, nanti itu rencananya akan dilakukan sekitar pukul 8 pagi. Seperti itu, nanti Prabowo akan tentunya ditemani oleh keluarga, kemudian juga simpatisannya untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian untuk agenda hari ini, Naila dan juga pemirsa, memang ada serangkaian agenda yang akan dilakukan oleh Capres Prabowo Subianto. Yang pertama, nanti setelah memilih, ia akan kembali lagi ke Hambalang, kemudian baru bertolak ke kediamannya di Jakarta Selatan, yaitu Kertanegara 4. Nanti setelah dari Kertanegara 4, dia akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi-lokasi yang merupakan menjadi tempat posko pemenangan atau posko pemantauan quick count seperti itu. Yang pertama ada di Jakarta Theater, ini di Jakarta Pusat. Di Jakarta Theater ini merupakan posko quick count yang diadakan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang nantinya akan dihadiri langsung juga oleh Ketua TKN Rosan Loslani. Kemudian nanti di Jakarta Theater juga Prabowo diagendakan akan memberikan sambutan. Kemudian setelah dari itu Prabowo akan kembali lagi untuk mengunjungi posko quick count lainnya, yakni di Hotel Bidakara. Nah, untuk yang di Hotel Bidakara ini merupakan posko quick count yang digelar atau diadakan oleh Partai Gerindra. Nah, nanti setelah dari Hotel Bidakara kemudian akan ada lagi yang dikunjungi oleh Prabowo Subianto, ini adalah posko penghitungan suara atau quick count yang diadakan oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini yang diadakan oleh Koalisi Indonesia Maju ini memang direncanakan menjadi salah satu posko yang utama seperti itu, karena dihadiri oleh berbagai ketum, kemudian elit partai dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Kemudian juga bukan hanya elit partai, namun nanti juga di Istora ini akan dihadiri oleh sejumlah tokoh maupun tim sukses, ataupun juga akan ada artis-artis yang akan hadir untuk memantau quick count dari pemilu pada hari ini. Nah, tentunya Naila dan juga pemirsa, kita masih menunggu nantinya Prabowo Subianto untuk keluar dan akan menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat. Sementara itu, Naila, kembali ke Anda. Baik, Sheha Al-Hadar melaporkan dari Hambalang. Terima kasih atas informasinya. Nampak masih belum ada aktivitas di sana dan kita akan bergeser ke Jawa Tengah. Ada rekan Reda Pulpi. Pulpi, seperti apa persiapan Ganjar sebelum ke TPS nanti? Iya, Naila, saat ini Ganjar berada di kediaman Santaka di daerah Banyaran Kota Semarang sebelum nantinya rencananya pada pukul 7 akan bertolak menuju ke TPS 11 di Kelurahan Lepong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, yang jaraknya dari sini kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit. Kalau kita lihat di kediaman Ganjar saat ini masih menunggu awak media, tapi juga masih dalam diri luar, kita nanti informasi juga, nanti Ganjar akan menuju ke TPS 11 ini bersama dengan sang istri dan juga sang anak untuk melakukan pencoblosan bersama. Dari TPS 11 ini selain Ganjar, nanti juga akan ada Wali Kota Semarang periode 2013 hingga 2022 Hendrar Prihadi atau Hendir, yang juga akan mencoblos di sana karena kebetulan memang TPS yang dipilih Ganjar untuk memilih pada Pilpres kali ini berbeda dengan TPS yang digunakan Ganjar sebelumnya pada Pilgub 2019. Ini pada saat ini Ganjar memilih TPS yang letaknya bersebelahan dengan TPS milik Hendrar Prihadi. Kemudian setelah mencoblos, rencananya pada pukul 8 pagi ini, Ganjar dan juga keluarga nanti akan bertolak menuju ke Jakarta, bertemu dengan Mahfud MD yang sudah melakukan pencoblosan di daerah Sleman, Yogyakarta. Kemudian siang nanti akan menuju ke Teguh Umar 9 di Jakarta untuk memantau hasil hitung cepat atau quick count. Demikian dapat kami laporkan dari Semarang. Naila. Baik, Reda Pulpi melaporkan dari kediaman Ganjar Pranowo. Sebelumnya ada Sheha Al-Hadar dari kediaman Prabowo Subianto dan juga Andromeda Arizal dari kediaman Anies Baswedan. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya akan kembalikan ke rekan Leonard Samosir yang akan melakukan perbincangan. Silakan, Leo. Baik, Naila dan pemirsa, pada saat ini telah kembali hadir bersama saya di Grand Studio Metro TV Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Agustiati. Mbak Ninis, terima kasih sudah kembali ke sini. Mbak Ninis, ini kita masih menunggu pencoblosan
Jam berapa ya Mbak mulainya? Jam 7, mulainya jam 7 pagi. Jam 7 pagi waktu setempat ya? Waktu setempat, betul. Baik barat, tengah maupun timur sampai jam? Jam 1 siang. Jam Sesuai 1 waktu, siang, ya. jam 13. Iya. Nah pertanyaannya begini Mbak, ini pertanyaan yang mendasar. Ketika demokrasi katanya ditentukan oleh suara rakyat, memilih itu disebut-sebut adalah hak. Dan karena itu ada beberapa teman yang mengatakan kalau begitu tidak memilih juga adalah hak, yang kita sering katakan golongan putih. Kalau Perludem melihatnya apakah seperti itu, apalagi dengan konteks kondisi terkini terakhir ini, atau memang sebaiknya kita memilih, walaupun mungkin pada waktunya nanti kita merasa wah pilihan saya ternyata salah, tapi minimal saya memilih. Yang benar tuh yang mana? Ya, memang kalau di Undang-Undang Pemilu, pemilih itu adalah hak warga negara ya. Hak ya? Hak warga negara. Jadi bagaimana kita menggunakan pilihan kita itu adalah hak. Ya. Tapi sebagaimana bicara soal hak dan kewajiban gitu ya, kita kalau punya hak kita timbang-timbang betul mau pakai hak kita ini bagaimana. Oke. Mana yang lebih manfaat, kita pakai atau nggak kita pakai haknya. Sama halnya misalnya kita sudah memutuskan kita mau ikut memilih, mau datang ke TPS, kan kita juga pilih nih, mau pilih calon A, B, C, partai mana gitu ya, gitu kan kita timbang-timbang. Yeah. Dan itu juga kita pertimbangkan mau milih atau nggak pilih yang paling bijak yang mana nih dalam konteks hari ini. Karena kita hanya punya suara satu, dan itu sangat bernilai gitu ya. Jadi tadi ditimbang lagi gitu ya. Kalau misalnya mungkin orang banyak yang berpikir suara saya cuma satu. Iya. Tapi di pemilu yang sangat kompetitif, satu suara itu bernilai gitu ya, bisa mempengaruhi hasil pemilu. Kalau ada 1 juta orang berpikir seperti itu, gawat juga negara ini begitu ya. Iya. Sampai terakhir kan kita mengetahui Mbak Ninis bahwa di tengah ketatnya kompetisi, khususnya pilpres begitu ya, itu undecided voters masih tetap ada. Itu terakhir angkanya di berapa persen sih kira-kira? Ya saya rasa 10%-an yang belum memutuskan ya. Belum memutuskan. Belum memutuskan mau pilih yang mana gitu ya. Belum memutuskan, masih menimbang-nimbang gitu ya. Sampai detik-detik ini mungkin juga masih ada yang menimbang-nimbang. Iya. Tapi ya tadi sebaiknya difikirkan dengan sangat bijak gitu ya. Mungkin ada yang merasa juga ini waktu libur gitu ya. Apalagi sekarang nih hujan ya di luar ya. Oh iya, Nah betul. ini mungkin bisa berpengaruh. Tapi ya tadi kita kan pemilu ini kan, kalau saya bisa bicara biasanya bilang ini bisa reward dan punishment. Yeah. Kalau kita suka ya kita kasih reward, kita pilih lagi. Tapi kalau kita nggak suka ya punishment kita sebagai warga negara apa sih, ya jangan dipilih lagi. Memilih gitu. yang lain Memilih begitu. yang lain gitu. Jadi momentum ini kan terjadinya 5 tahun sekali Yeah. gitu ya. Kalau kita di proses pemerintahannya sudah berjalan, kita mau kasih masukan mungkin agak susah gitu ya, harus ke DPR dan segala macamnya. Yeah. Tapi yang konkret kan ya dengan pemilu ini. Iya, Mbak, pertanyaan berikutnya adalah begini. Kalau kita kemudian ada beberapa teman saya mengatakan begini, saya akan datang ke TPS, saya tidak akan golput, tapi saya akan coblos semua katanya. Saya bilang itu sama saja itu. Itu bagaimana ya kalau ada orang yang berpikir begitu, karena mereka mengatakan yang penting surat suara saya tidak bisa disalahgunakan. Tapi itu saya bilang juga ya kalau begitu ya sama saja bohong, karena surat suaramu kan akan hangus. Bagaimana, Mbak? Ya, di 2019 yang lalu invalid votes ya untuk DPR itu sekitar 17 juta. 17 juta? Invalid votes. Jadi invalid votes ini yang ya tadi salah nyoblos gitu ya. Dan Oke. mungkin ada juga orang intensinya tadi coblosin semua. Jadinya invalid. Tapi 17 juta ini kalau dikonversi jadi kursi DPR itu setara 60 sampai 70 kursi. 60 sampai 70 kursi. Ini Jadi- DPR pusat ya? Iya, DPR pusat. Wow. Jadi bisa dibayangkan kalau banyak orang yang intensinya begitu kan ya berpengaruh ya. Sekarang kursi di DPR tuh ada 580 yang disebutkan. Iya. Ya kalau misalnya 70 tuh hilang gitu ya, invalid kan ya kemudian ya berpengaruh pada hasil DPR-nya juga Iya. gitu. Karena presiden sama pemilu DPR ini kan sebenarnya sama pentingnya ya, walaupun pemberitaan mayoritas di Pilpres gitu ya, tapi Pileg kan juga tidak kalah penting gitu. Jadi Iya. kalau di luar negeri ya, di beberapa negara, saya agak lupa negaranya. Jadi memang kalau misalnya kita nggak tahu mau pilih siapa, ada satu kolom kosong. Oh, Jadi coblos aja yang kotak putih itu, kita misalnya nggak kenal calonnya gitu Oke. ya, merasa semuanya nggak bagus, ya udah coblos aja nih yang kolom kosong ini. Setidaknya itu bisa menunjukkan legitimasinya. Jadi kalau banyak yang coblos kosong ini kan, ya legitimasi yang semacam terpilih betul. kotak kosong di beberapa pilkada di Indonesia mungkin seperti itu Kalau ya? kotak kosong kan karena satu calonnya ya. Iya, iya. Nah, kalau ini kalau di itu ada calon-calonnya, nah ada satu difasilitasi. Jadi golputnya difasilitasi Oke. gitu. Iya. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian memang hak kita memilih ini akan bisa membuat perubahan? Itu yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.